Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Mandiri Jaya Teknik ya. Kali ini kita akan membahas ini PCB kulkas masih tetap LG, hanya saja ini sedikit berbeda ya. Ini yang besar ya. Yang biasanya ini PCB-nya ditaruh di atas ya, dengan kode ini dia EBR. Nah, ini dia EBR 80 532561 ya. Nah, yang ini yang agak merah dia ya. Oke, jadi di sini saya hanya akan menjelaskan aja ya sedikit sedikit bagaimana cara kerjanya ya. Oke, baik, seperti biasanya di sini sudah ada kabel LN ya. Kabel LN-nya dari sini masuk terus ke dioda, dan di sini ada soket overload yang dimana soket itu harus kita jemper kalau mau ngetes. Nah ya, ini oke. Setelah itu masuk ke IC. Nah, kalau ada yang bertanya IC-nya kodenya berapa, ini dia, biar saya bacakan ya. Ini kode IC-nya 2A155D ya, itu IC-nya ya. Memang agak susah nih IC-nya. Oke. Setelah melewati dari sini perlu dioda, masuk ke kapasitor ya. Seperti biasa masuk ke trafo perit. Nah, di sini trafo peritnya yang perlu diketahui ataupun digarisbawahi, dia mengeluarkan tegangan output sebanyak berapa outputnya ini? Kalau tidak salah 1 2 3 output ya. 3 output. Kalau tidak salah ini 3 output. Oke, yang jelas di sini outputnya mulai dari 16 volt ya. Di sini ada 16 volt ya. Saya tunjuk langsung di mana 16 volt ini ya. Nah, di sini ada 16 volt ini dari sini ya. Dari kaki ini dan dari kapasitor ini. Dan tentunya 12 volt. Nah, di sini 12 volt beserta 5 volt. Oke. Nah, setelah itu nanti diturunkan pakai IC kayak gini untuk 5 voltnya. Sama ini juga ya, diturunkan. Oke. Jadi di sini ada sebagian yang sedikit menarik ya, dengan perbedaan dengan PCB AC yang lain. Contoh seperti ini, IC yang ini, PCB yang ini. Di sini agak sedikit lebih banyak ya fiturnya, karena ini sesungguhnya sudah ada display ya, display di depan ya, tombol di depan sudah ada juga, dan yang pastinya ada buzzernya juga. Sekarang sudah ada buzzernya ya. Terus dia menggunakan relay 4. Nah, di sini nanti saya bahas terakhir ya, karena ada fitur menarik di sini yang bisa kita pakai nanti. Oke. Dan terus di sini ini adalah blok untuk motor pen. Nah, untuk motor pen yang indoor ya. Jadi di sini saya akan jelaskan sedikit dengan skema ya. Ini ada skema bawaannya. Ini skemanya. Di sini kita lihat bersama di sini. Nah, supaya lebih jelas, di sini ada C-pon motor ya, C-pen motor. Yang ini. Oke, ini dia menggunakan 3 kabel. Perhatikan ya, 1 2 3. Dan ini juga. Oke. Nah, ini bukan kipas yang ada di bawah dekat kompresor ya, bukan. Ini kipas yang ada di dalam ya. Ini ada 2 di sini, hanya saja ini salah satu saja yang dipakai soketnya. Oke. Dan di sini kita lihat dia di sini ada PGL gitu ya tulisannya. Oh enggak, salah. PGL Cepen Event gitu ya. Sudah kelihatan betul ya. Jadi di sini jangan sampai salah kita kalau seandainya mengganti pen motornya dengan padahal sama-sama 2 pintu. Nah, kalau yang ini dia masih real,
menggunakan 12 volt ya. Masih menggunakan 12 volt biasa, di mana kipasnya tuh masih kipas biasa gitu ya. Nah, oke. Berbeda dengan yang jumbo ini. Di sini dia sudah menggunakan pen motornya yang apa namanya? Yang inverter. Nah, gitu juga. BLDC lebih tepatnya ya. Oke. Nah, di sini ini adalah wiring diagramnya. Ya. Jadi ada juga beberapa kode error dan ini adalah tampilan depannya. Dan ini ada beberapa kode errornya ya. Kalau ada yang bingung atau mungkin sudah tidak apa lagi. Nah, yang ditunjukkan pada di sini hanya ada 7 error aja ya. Dan ini terletak errornya pada displaynya. Ya. Dan di sini ada tombol tes. Function test method. Nah, itu ya. Dan ini tombolnya. Jadi ketika kita pencet sekali, maka kompresor akan hidup ataupun dia lagi mode tes cooling power mode. Ya. Apa aja yang hidup ketika cooling power mode? Nah, di sini kita lihat kompresor, fan on, defrost heater off ya. All display on ya. Execution time maksimum 5 menit. Nah, dia waktu pengetesannya maksimum 5 menit gitu ya. Oke. Jadi untuk IC IPM masih tetap menggunakan SIM ya, 6822M. Masih tetap sama, menggunakan sama juga dengan PCB-PCB yang lain. Ya. Masih menggunakan SIM. Hanya nah, di sini saya akan kasih lihat ya. Dimana kayak di video sebelumnya, ketika kita mau ngetes, ini saya akan ngetes ini. Kita akan buat real time hidupnya ya. Memang agak sedikit lama, nggak apa-apa. Saya nggak akan apa. Nah, di sini saya sudah menjumper ya. Sini ini yang perlu harus kita ketahui. Ini adalah untuk sensor ya. Kita bisa perhatikan di skemanya di sini. Nah, di sini ada beberapa sensor, ada 3 sensor dan juga door switch ya. Itu terletaknya di sini. Nah, setiap sensornya itu kita ganti menggunakan resistor 1K ya. Dengan warna seperti ini. Yalah, fokus. Nah, itu coklat, hitam, merah. Ketiga-tiganya sama. Nah, setelah itu ini switch pintu saya tutup, saya jumper. Dalam artian ini sudah pintu tertutup kedua-duanya gitu ya, atas bawah. Oke, langsung aja kita tes ya. Langsung kita hidupkan. Di sini saya menggunakan kompresor, masih tetap kompresor yang biasa. Ya. Langsung kita tes saja. Sama-sama kita lihat. Ini sudah normal ya. Nah, sama-sama kita perhatikan dan kita dengarkan nanti kompresornya. Nah, namun ketika kita lepas ke gini tanpa display, dia tidak akan mau kita buat tes mode ini ya. Kenapa? Karena masih error, yang kita sambung hanya di sini sensor, display tidak. Jadi ketika kita tekan hanya bunyi aja. Oke. Jadi kita tunggu sebentar atau saya skip aja ya. Hanya saja nanti akan saya lanjutkan ketika ini kompresor sudah hidup ya. Karena agak sedikit lama ini. Durasinya terlalu panjang. Oke, udah hidup ya. Kedengaran nggak? Nah, ini RPM-nya masih terus naik ya. Nah, ini kalau ditanya berapa voltasenya, nah, tuh. Nggak terbaca sama apa tuh, 1,5 volt cuman. Tuh, makin kencang ya. Udah oke ya. Nah, jadi kayak gitu dulu videonya. Terima kasih.